Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tanda-tanda atau sebab-sebab seseorang itu menjadi angkuh atau sombong. Oke, sebab yang pertama itu adalah ilmu. Mengapa seseorang itu sombong? Karena dia merasa lebih bisa, lebih pandai, lebih cerdas, lebih pintar daripada orang lain, sehingga dia memandang orang lain itu rendah. Padahal di atas langit masih ada langit. Sebab yang kedua adalah nasab atau keturunan. Ini sudah terjadi di kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun. Mengapa seseorang itu menjadi angkuh? Mungkin ya karena leluhurnya itu seorang pejabat, seorang pejuang, atau seseorang yang dimuliakan masyarakat misalnya, atau dimuliakan banyak orang. Ya, padahal menurut pendapatnya Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, anaknya orang alim kalau tidak pernah mengaji itu akan tetap bodoh, meskipun orang tuanya seorang kiai, tapi kalau anaknya tidak pernah mengaji tetap bodoh. Namun anaknya seorang pencari rumput, jika ia istiqomah dalam mengaji, insya Allah dia akan menjadi pintar atau cerdas. Samping itu, ada juga pendapat yang mengatakan apabila orang tuamu makan, pasti yang kenyang ya perutnya orang tuamu, bukan perutmu. Jadi kalau orang tuamu yang dimuliakan, kamu tidak akan ikut, karena itu milik orang tuamu dan itu bukan milikmu. Jadi ketika kita atau leluhur kita itu seseorang yang diangkat tinggi derajatnya, sebaiknya kita merendah saja, jangan sampai kita sombong. Ya mungkin itulah salah satu penyebab mengapa seseorang itu menjadi sombong, ya karena nasabnya atau keturunannya. Ya lumrahlah, itu manusiawi. Yang ketiga ialah kecantikan atau ketampanan. Ini yang membedakan seseorang itu menjadi angkuh atau tidak. Ya mungkin ketika dalam suatu perkumpulan ia diberi titipan berupa kecantikan atau ketampanan yang diletakkan kepada dirinya, yang itu menjadi salah satu penyebab mengapa ia sombong. Mungkin karena teman-teman sekelilingnya tidak setampan dia atau tidak secantik dia, jadi dia sok jual mahal kepada lawan jenisnya. Padahal yang seperti itu tidak diperbolehkan dalam pengajaran tasawuf. Faktor yang keempat ialah pangkat atau kekuatan. Ya tidak jauh beda dengan yang kedua tadi, pangkat. Baik, contohnya saja seseorang menjadi lurah, menjadi polisi, pasti dia akan merasa angkuh dan merasa sombong, apalagi ketika ia melihat temannya atau saingannya menjadi seseorang yang jauh di bawah dia. Dia merasa lebih tinggi dan teman-temannya direndahkan. Ya semoga kita terhindar dari perbuatan seperti itulah. Sebaiknya kita bersyukur saja, tapi ya jangan sampai kita angkuh. Ingat, itu adalah salah satu penyebab mengapa seseorang menjadi angkuh. Di samping itu, pangkat atau kekuatan itu mungkin juga bisa disalahgunakan. Contohnya saja seperti dia menjadi seorang juru hukum atau hakim. Dia merasa memiliki wewenang, dilindungi oleh negara, dan dia bisa semena-mena kepada rakyat kecil. Contohnya saja, ada orang kaya berbuat salah, pasti dibela karena ada uang suapan. Coba kalau orang miskin baru salah sedikit saja langsung diberi hukuman. Itu tidak adil dan itu menjadi penyebab mengapa seseorang menjadi sombong. Penyebab yang kelima adalah kekayaan. Coba Anda pikir, mengapa orang-orang kaya itu kok sombong? Ya karena dia merasa dirinya lebih kaya. Mengapa dia disebut orang kaya? Karena di sekelilingnya atau kiri kanannya itu orang miskin semua. Coba kalau kiri kanannya sama-sama orang kaya, pasti tidak akan disebut orang kaya karena setara. Seseorang kalau sudah di posisi atas dan orang-orang di sekitarnya itu di posisi bawah, dia pasti akan merasa lebih tinggi atau tinggi hati. Itu dia menjadi angkuh karena hartanya. Ya hartanya, sebab hartanya ya mungkin bisa saja harta warisan atau harta yang dia peroleh dari kerja kerasnya. Ya ini jadi peringatan untuk kita. Seseorang yang sudah bekerja keras dan dia merasa lebih bisa dari orang lain, itu pasti akan merasa dia sombong dan dia akan menjadi gimana ya? Jadi seseorang yang merasa aku bisa. Padahal pada hakikatnya yang menakdirkan dia bisa atau tidak itu ya Tuhan.
Bab yang terakhir ialah rekan atau kenalan. Contohnya seperti ini. Saya punya kenalan seseorang yang mulia, ya seseorang yang dimuliakan masyarakat, contohnya seperti perangkat desa atau tokoh desa atau tokoh negara atau seseorang yang kita anggap mulia lah. Ya mungkin kalau kita punya kenalan seperti dia, pasti kita akan merasa itu temanku, dia ikut dimuliakan gitu. Contohnya saja orang ini mulia, nah, orang lain melihat yang mulia, dia akan mengaku aku ini temanku, ini rekanku, ini sahabatku. Jadi dia beranggapan seperti itu supaya dia juga ikut dimuliakan seperti yang ini tadi. Padahal itu bukan milik ya, tapi milik temannya. Ya mungkin itu beberapa sebab atau beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi angkuh. Ya sebenarnya kita hindari saja. Buat apa kita angkuh kalau akhirnya itu semua kita tinggalkan, dan itu semua hanya kehidupan. Kita jangan sampai seperti itu, dan sebaiknya kita hindari saja. Ya maklumlah manusiawi seperti itu ya. Sebaiknya kalau kita sudah seperti itu ya segera istighfar dan tobat, dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Jadi itulah beberapa penyebab seseorang itu menjadi sombong atau angkuh. Ya mungkin hanya itu ya yang bisa saya bagikan. Kalaupun ada terjadi yang hal-hal kejanggalan, saya mohon dimaafkan. Maklumlah manusiawi. Dan yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe agar Anda bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.